Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Alim. Saya ingin menjelaskan sedikit hasil dari kerja saya, ya, yaitu berjudul dengan Case Method Pembangkit Tenaga Listrik. Langsung aja pada materi yang pertama, latar belakang. Latar belakang dari kerja saya ini adalah dalam sistem tenaga listrik, generator berperan penting dalam menyediakan pasokan listrik yang stabil dan andal. Pada skala besar, beberapa generator seringkali dioperasikan secara paralel untuk berbagi beban dan menyediakan daya yang cukup bagi jaringan. Sinkronisasi paralel dua generator adalah proses teknis yang memastikan dua atau lebih generator dapat beroperasi sama tanpa mengganggu stabilitas sistem. Jika sinkronisasi tidak dilakukan dengan benar, bisa jadi kerusakan pada generator dan peralatan lain di jaringan, menyebabkan pemadaman listrik dan kerugian finansial. Lalu ada pembahasannya, yaitu yang pertama adalah kondisi sinkronisasi. Untuk melakukan sinkronisasi paralel dua generator, beberapa kondisi penting harus dipenuhi. Yang pertama adalah tegangan outputnya dari kedua generator harus sama atau hampir sama. Yang kedua adalah frekuensi keluaran dari kedua generator harus sama. Jika frekuensi tidak disesuaikan, generator akan mengalami masalah pembagian beban yang bisa menyebabkan ketidakstabilan pada sistem listrik. Itu yang ketiga, urutan fasa. Urutan fasa dari kedua generator harus sama. Jika urutan fasa berbeda, arus sebalik dapat terjadi, menyebabkan panas berlebih dan kerusakan mekanis pada generator. Kemudian ada keempat, sudut fasa. Sudut fasa antara tegangan dari kedua generator harus mendekati nol saat mereka disinkronkan. Jika sudut fasa berbeda, akan terjadi arus transien yang tinggi pada saat paralelisasi yang dapat menggunakan generator dan sistem. Dapat merusak generator dan sistem. Kemudian metode sinkronisasi. Ada dua metode utama yang digunakan dalam melakukan sinkronisasi. Yaitu pertama adalah sinkronisasi manual. Sinkronisasi manual memerlukan keterampilan operator dan pemahaman yang baik tentang parameter sinkronisasi. Langkah-langkah umumnya adalah seperti berikut. Pertama, lampu sinkronisasi. Dalam metode ini, lampu sinkronisasi atau lampu sinkron digunakan untuk menunjukkan perbedaan tegangan dan frekuensi antara kedua generator. Ketika lampu mati, berarti generator berada dalam fase yang sama. Yang kedua, meter sinkronisasi. Alat ini menunjukkan perbedaan frekuensi dan sudut fase antara kedua generator. Operator secara manual menyesuaikan tegangan dan frekuensi hingga meter menunjukkan kondisi sinkronisasi. Kelebihan metode manual adalah biaya yang lebih rendah dan kemampuan untuk mengontrol parameter sinkronisasi secara langsung. Namun, metode ini memerlukan keterampilan operator dan dapat memakan waktu. Kemudian B. Sinkronisasi otomatis. Sinkronisasi otomatis menggunakan perangkat sinkronisasi atau automatic synchronizer yang secara otomatis mengatur tegangan, frekuensi, dan fase generator untuk mencapai sinkronisasi. Langkah-langkahnya meliputi yang pertama adalah automatic synchronizer. Perangkat ini secara otomatis mengukur parameter listrik dan menyesuaikan tegangan serta frekuensi generatornya hingga kondisi sinkronisasi tercapai. Yang kedua adalah paralleling switchgear PSG, yaitu panel khusus yang dirancang untuk melakukan sinkronisasi beberapa generator. PSG mengontrol dan mengotomatiskan proses sinkronisasi serta mengamankan koneksi paralel. Metode otomatis lebih cepat dan mengurangi risiko kesalahan manusia. Namun perangkat sinkronisasi otomatis memiliki biaya yang lebih tinggi. Kemudian ke prosesnya, langkah-langkah umum yang digunakan untuk prosesnya, yaitu yang pertama penyesuaian frekuensi. Peraturan atau perangkat otomatis menyesuaikan frekuensi generator yang akan disinkronkan agar sesuai dengan frekuensi sistem. Yang kedua adalah penyesuaian tegangan. Tegangan generator disesuaikan dengan tegangan sistem untuk memastikan kesesuaian. Ketiga, pengaturan fasa. Peraturan perangkat otomatis menyesuaikan fluid fasa hingga kedua generator berada dalam kondisi sinkron.
Kemudian koneksi paralel. Setelah parameter sinkronisasi terpenuhi, generator dihubungkan ke sistem dengan menggunakan breaker. Kemudian monitoring dan kontrol. Setelah sinkronisasi, penting untuk memantau kinerja kedua generator. Beberapa langkah yang perlu diambil ialah yang pertama distribusi beban. Menggunakan sistem kontrol otomatis untuk memastikan kedua generator berbagi beban secara proporsional. Yang kedua, monitoring parameter, memantau tegangan, frekuensi, dan beban dari setiap generator secara berkelanjutan untuk mendeteksi masalah potensial. Yang ketiga, proteksi sistem, menggunakan relay proteksi untuk mendeteksi dan memutuskan hubungan jika terjadi kondisi abnormal. Kemudian dari permasalahan di atas, kita mempunyai solusinya. Berdasarkan pembahasan di atas, solusinya yang dapat kita lakukan untuk mensinkronisasikan paralel dua generator adalah pertama persiapan. Pastikan bahwa kedua generator dalam kondisi operasional yang baik dan periksa semua peralatan sinkronisasi. Yang kedua, penyesuaian tegangan dan frekuensi. Sesuaikan tegangan dan frekuensi kedua generator dengan menggunakan kontrol manual dan atau otomatis. Kemudiannya, penggunaan seperangkat sinkronisasi manual dan otomatis. Gunakan lampu sinkronisasi atau meter sinkronisasi untuk melakukan sinkronisasi selama manual. Otomatis menggunakan automatic synchronizer untuk menggunakan sinkronisasi otomatis. Penyesuaian sudut fasa. Selaraskan sudut fasa kedua generator sampai kondisi sinkronisasi tercapai. Paralelisasi. Hubungkan kedua generator ke jaringan listrik menggunakan breaker. Monitoring. Setelah paralelisasi, monitor parameter operasi generator dan gunakan sistem kontrol untuk pembagian beban yang efisien. Kesimpulan dari aplikasi metode saya ialah sinkronisasi paralel dua generator adalah proses kritis yang memerlukan perhatian terhadap detail teknis seperti tegangan, frekuensi, urutan fasa, dan sudut fasa. Dengan metode yang tepat, baik manual atau otomatis, sinkronisasi dapat dilakukan secara aman dan efisien. Setelah sinkronisasi, pemantauan dan kontrol berkelanjutan diperlukan untuk menjaga operasi sistem tenaga listrik yang stabil dan andal. Kesalahan dalam sinkronisasi dapat menyebabkan kerusakan serius dan gangguan pada jaringan listrik, sehingga penting untuk memahami dan menerapkan metode sinkronisasi yang benar.